orang luar pun itu tertarik dengan cerita-cerita lokal kita gitu loh. Ya aku juga dengan wajah keturunan Arab seperti ini pasti kan juga dengan yang wajah Indonesia juga pasti sering lah bercandain Arab gitu ya. Ya cobalah dilihat pemain-pemain yang lebih bertalenta, jangan hanya sekedar followers. Ya kesian mungkin karena mereka sudah dekat jadi bisa ngomong seperti itu kan. Tapi ya ini mungkin curhatan semua pemain-pemain lama lah. Hai teman, kembali lagi bersama saya Cep Priyatna di podcast resmi UT dengan KK The Movie. Dan kali ini saya coba culik salah satu talent yang kebetulan tadi lagi ada acara di kantor. Dan kita bawa aja ke ruang podcast untuk kita tanya-tanya. Untuk lengkapnya siapa dia, silakan perkenalkan diri. Hai, saya Sean Hashim. Ya kebetulan tadi lagi main di sini, biasa lah ketemu Pak Produser kita kan tadi di sini. Diculik di sini, todong podcast. Untung anaknya mauan. Thank you Sean Hashim Nah, aku boleh tahu sekarang lagi sibuk apa? Paling kalau sekarang karena kemarin udah selesai stripping Purahi Bintang kan, jadi stripping lagi ya menunggu jadwal tapi sambil ngisinya kita FTV Kan kita baru saja rampung film Uti dan Keke. Oh yes. Mungkin mau saya tanya tentang pendapat Sean tentang film Uti dan Keke. Kebetulan film Uti dan Keke itu amat mengusung nilai toleransi. Arti toleransi sendiri bagi Sean Hashim seperti apa? Ya, kalau di Indonesia nama toleransi itu emang sudah bagian dari kita lah ya, karena beragam kita kan di Indonesia ini. Jadi emang toleransi itu udah hal yang wajib lah bagi semua kita gitu kan. Ya memang kehidupan sehari-hari kita pasti bersinggungan lah dengan yang namanya mau beda agama atau beda apapun itu, etnis segala macam ya kan. Jadi ya harus namanya kehidupan sama manusia harus saling menghargai dengan ada toleransi. Setuju. Siap, thank you Sean. Sekarang kembali lagi ke Sean Hashim. Bisa bercerita gimana sampai berada dalam posisi sekarang ini gitu. Kita flashback. Dari awal banget ya. Awalnya tuh model dari majalah Aneka Iles. Itu tahun 2005 lah. Ikut kompetisi itu untuk juara favorit. Dari situ ya batu loncatan lah kita mulai dikenalin ke PH-PH dan syuting-syuting baru ke film. Hanya film dan sinetron ya? Semua kita mau FTV, mau serial, film. Selama itu seni peran, sebagai aktor harus siap. Mau iklan pun juga. Ya semoga karirnya semakin melesat aja Sen ya. Sebentar ya, saya promo dulu nih. Saya memakai merchandise-nya Uti dan Keke. Waduh. Boleh ya, saya berputar ya, kameramen. Kayaknya aku juga harus dikasih. Iya, nanti di bawah ya. Siap. Nah, kebetulan kan kita lagi ini fase promo untuk nanti tayang di bioskop kesayangan Anda di seluruh tanah air. Gimana komentar Sean tentang film ini? Ya pasti kita sebagai orang Indonesia pasti harus apresiasi dong sama film kita sendiri, film Indonesia kan. Dengan bertambahnya satu film lagi pasti semoga ini bisa menghibur masyarakat Indonesia, apalagi dengan mengangkat kebudayaan lokal. Sebenarnya cerita dari budaya lokal itu sangat penting untuk semua tahu. Jadi jangan cuma hanya atau daerah Jawa saja. Karena Indonesia itu kan luas. Jadi cerita-cerita setiap daerah itu sangat menarik sebenarnya. Film aku juga yang sebelumnya juga mengangkat cerita lokal, budaya lokal. Karena orang luar pun itu tertarik dengan cerita-cerita lokal kita gitu loh. Jadi ya bagus, memang sangat penting mengangkat cerita lokal gitu. Karena cerita kita banyak. Banyak banget cerita kita yang bisa diekspos gitu ya. Betul. Nah, kebetulan Sean, film Uti dan Keke itu berlatar belakang daerah Gorontalo dan Manado. Yang mungkin daerah Sulawesi itu secara panorama alamnya keren dan lain-lainnya, budayanya yang banyak. Nah,
menurut Sean sendiri, kota Manado dan kota Gorontalo itu seperti apa? Kebetulan kalau Sulawesi aku itu pernahnya ke daerah Kendari segala macam. Ke Gorontalo aku belum pernah ya. tapi kok cuma lihat-lihat di foto sih pernah lah. Iya. Ya namanya keindahan alam Indonesia nggak diragukan lagi lah. Betul. Udah pasti bagus lah. Tapi kan kita pasti pernah bertemu lah, saya orang di Jakarta namanya, walaupun seorang asli Jakarta, tapi kan teman-teman kita ada aja yang dari Gorontalo lah, Betul. dari mana. Ya orangnya rata-rata orang Indonesia pasti baik lah. Iya. Oke. Iya. Kan Sean Ya. secara fisikly unik banget. Yes, Mungkin banyak Timur Tengahnya. Yes. Asal Sean sendiri dari mana sih? Arab Ambon. Arab Ambon ya. Iya, jadi memang ya dari Ambon, tapi kita turunannya langsung dari Arab kan. Ya kalau sekarang orang bilangnya habaib lah gitu Iya. kan. Ada yang manggil beb, padahal sih ilmu kita nggak Iya. segitunya, cuma Iya. karena panggilan sayang aja teman-teman Oke. kita. Jadi karena suka manggilnya beb gitu kan. Iya, jadi kita orang timur lah sebenarnya, karena Ambon kan. Tapi kebetulan karena lahir di Jakarta, jadi Betawi deh. Betawi ya. Betawi. Gue. Nasi uduk. Iya. Tapi garis keturunan itu Ambon dan Arab ya. Iya. Ya garis keturunan sih nggak masalah, yang penting tetap Indonesia. Indonesia dong, Pancasila. Betul, setuju. Betul. Pas banget nih, mungkin ada kolerasinya dengan jargon kita toleransi di film UTDKK. Pasti. Apalagi kan kalau nggak salah di Shani itu kan Ya. dua kultur banget ya, Iya. Arab sama tadi Maluku ya. Iya, Ambon. Yang Ambon, Yes. gimana itu toleransinya? Ya kalau Tanggapan. aku karena lahir di Jakarta, aku nggak tahu kondisi di Ambon seperti apa. Tapi yang jelas yang aku dengar di Ambon itu toleransinya pasti tinggi lah. Yang Tinggi, namanya iya. Muslim dengan Nasrani Nasrani. itu pun sudah baik lah. Oke. Semua saling menghargai. Ya aku juga dengan wajah keturunan Arab seperti ini pasti kan juga dengan yang wajah Indonesia juga pasti sering lah Iya. dicandain Arab panggil gitu ya udah nggak asing juga gitu. Terus juga pernah juga ya punya temen Cina juga, Iya, kita juga iya. main sama Cina Iya, segala iya. macam, ya udah biasa aja Biasa gitu, aja. udah saling mengerti lah. Aku juga pernah ke tempat keviharanya Iya. segala macam, kita saling menghargai. Jadi toleransi Iya. itu Ya. harus penting banget Dan patut kan. dijaga ya, betul, Sir. harus Siap. betul. Ada nggak sih, kan sekarang perfilman Indonesia udah mulai bangkit lagi ya. Ya, Komentar sendiri tentang perfilman Indonesia untuk saat ini seperti apa? ya pasti kalau untuk perfilman kita, ya kepengennya sih ya wajah-wajah baru harus ada terus juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bertalenta lah, jangan hanya sekedar followers sih. Kadang betul. ya orang yang punya bakat bagus atau pengalaman bagus tapi mungkin followers sedikit, ya kayak gua lah maksudnya gitu kan. Ya karena mungkin gua kurang aktif di sosmed segala macem, nggak terlalu interest, tapi terpaksa mau nggak mau ya sekarang harus zamannya kita istilah beraktualisasi di sosmed. betul. Ya mungkin kepada produser ya cobalah dilihat pemain-pemain yang lebih bertalenta, jangan hanya sekedar followers atau yang keretan segala macam. Iya, acuannya tidak hanya sekedar follower. Yes, paling nggak track recordnya kan ada, semua ada. Kita lihat pengalaman-pengalamannya segala macam. Ya itu sih yang semoga didengar sih. Setuju Sen. Iya. Jadi untuk para produser dan pelaku yang mengambil keputusan di dunia perfilman, semoga bisa mendengar apa yang dirasakan oleh Sen Hashim. Betul. Jadi karena emang sekarang kan kebanyakan patokannya follower, belum tentu secara kemampuan dia. That's right, itu yang aku maksud karena kita kenal kok pemain-pemain yang sudah lama bareng sama kita, yang ya masalahnya sama kok, rata-rata kadang-kadang dua orang sudah ada actingnya lebih bagus nih, yang follower sedikit kita tahu ya dia pernah cerita lah gitu kan, tapi yang dipilih satunya, yang satu jadi kayak ya lo kenapa kalau dari awal bilang aja kalau emang mau cari followers, kenapa lo panggil gua, kasarnya kayak gitu kan. Jadi ya kesian mungkin karena mereka sudah dekat jadi bisa ngomong seperti itu kan. Tapi ya ini mungkin curhatan semua pemain-pemain lama lah. Iya. Ya semoga keluhannya didengar lah yang berkompeten ya. Nah, tadi kan nyinggung sedikit, mau tak mau karena kita dituntut udah zamannya. Jadi kita pun yang tadinya
mungkin enggan untuk bersosmed, mau tahu ikuti sosmed juga kan ya? Dipaksa memang. Dipaksa. Nah, sekarang kan lagi ada fenomenanya Bunda Korla ya. Oh ya, amazing. Komentar saya untuk Bunda Korla yang sampai sekarang masih terkorla-korla. Iya. Pokoknya salut lah. Aku juga tahu dari istri aku. Itu kata istri aku, ini hiburan banget kan, gitu kan. Oh ya udahlah. Ya salut sih, maksudnya juga aku lihat Bunda Korla ternyata dulunya juga artis loh, gitu. Maksudnya, ya sekarang dia mungkin pindah ke Jerman ya, hidupnya segala macam, tapi itu hiburan untuk orang Indonesia ya, bagus lah. Betul. Ya sukses lah buat Bunda Korla. Semangat terus Bunda Korla. Kita kembali ke film Uti dan Keke ya, Sen ya. Nah, pasti di antara talent-talent ini adalah teman-teman kamu sendiri, Sen ya. Oh iya dong. Coba senior aku juga pernah syuting bareng. Ada ya siapa aja yang mungkin teman Adin ini ya aku syuting waktu itu Jodoh Wasit Bapak juga bareng sama gitu dia. Aku stripping ya. Orangnya asik kok, baik. Ya Adin kooperatif lah. Aku juga sempat pernah bikin proyekan sama dia. Ya fine kok orangnya. Nggak neko-neko lah, baik-baik. Iya. Terus kalau mau sendiri kenal kan? Ya, siapa yang kenal? Secara kedekatan itu enggak sih kalau secara langsung, tapi siapa sih yang nggak tahu? Dari aku selalu ketawa kalau ngeliat dia stand up. Jadi kalau dia di film pasti lucu banget lah. Buat para yang suka nonton Mongol harus juga nonton film ini gitu kan. Wah udah kebayang sih, walaupun belum tayang, aku belum nonton, tapi ngeliat ada Mongol kayaknya ini pasti bakal lucunya dapet. Dan satu lagi nih, mungkin udah kenal juga untuk secara sosmed yang Tante Lala main juga di sini. Tante Lala, karena kan dia orang daerah sana ya. Warlock lah ya. Itu kita harus apresiasi. Benar. Oke Sen, minta tolong deh ajakin mungkin fan-nya kamu atau penonton yang nonton channel kita untuk nonton film ini. Silakan. Oke, untuk semuanya yang lagi nonton, nanti ditungguin nih kalau udah tayang, langsung ke bioskop. Judulnya Uti dan Keke. Jadi cerita toleransi segala macam ini harus kalian tonton. Selain menghibur, pasti ada cerita yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih Sen Hashim sudah menyempatkan waktunya di podcast ini. Sama-sama, terima kasih. Yuk kita pamitan aja yuk. Oke. Dadah.